papan tulis? Kelihatan kan? Kelihatan kan? Nah, kelihatan. Terus kita gimana kira-kira? Yang laki-laki kelihatan kan? Kelihatan. Atau ditaruh di sini ya? Supaya perempuan sudah lihat. Gimana? Lihat perempuan? Lihat. Yang laki-laki? Ya. Oh, beda. Kalau ditaruh di sini, yang laki-laki lihat, perempuan dan lihat. Ditaruh di sebelah kanan, yang perempuan lihat, laki-laki lihat. Lihat kan? Oh, amat dilihat. Mana ya? Jangan tapi mudah-mudahan enggak ya. Alhamdulillah kita masuk pertama ini di tanggal 10 April. Kita lanjut materi yang halaman 153. Tanggal 10 kita belajar agama ya. Judulnya tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Sekarang Pak Guru mau tanya dulu, ada yang tahu nggak mawas diri? Mawas diri, ya? Pelajaran kemarin sudah tadi kalian masih ingat ya kan tentang sholat, ada tentang tayamum, ya kan? Ada tentang asmaul husna. Nah sekarang belajar ke bab 7, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Ada yang tahu mawas diri? Mawas diri itu seperti sama introspeksi, menilai dirinya, apakah sudah benar, sudah jujur, itu mawas diri. Menilai dirinya sendiri, yang dilakukan apakah sudah benar atau belum. Sama dengan introspeksi, mengkoreksi dirinya sendiri, ya, mengoreksi dirinya sendiri. Ini dalam menjalani kehidupan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup, berarti menjalani kehidupan. Kalau makhluk sudah meninggal, tidak menjalani kehidupan, berarti di alam lain, di alam akhirat, ya, di alam barzakh, di alam kubur, ya. Kita makhluk hidup. Jadi kita sebagai makhluk hidup tentu harus punya rasa diri kita benar atau salah, punya perasaan, introspeksi diri kita, apakah sudah kita lakukan benar atau belum selama ini yang kita lakukan. Contoh misalnya kita mengutarakan atau kata-kata yang kotor atau jorok, itu termasuk belum menilai dirinya sendiri bahwa itu tidak boleh, jelek, kotor disampaikan. Tetapi banyak yang melakukannya itu karena belum paham. Kadang ada anak yang menceritakan aib temannya,
Padahal dirinya sendiri punya aib. Aib itu apa? Aib itu kejelekan, keburukan. Dia menjelek-jelekan temannya, memburuk-burukkan temannya, tapi dirinya sendiri tidak dikoreksi. Apakah saya sudah baik? Apakah saya sudah benar? Apakah saya sudah jujur? Itu maksudnya mawas diri dan introspeksi. Ya, ini. Nah, di bab 7 ini kita belajar sebenarnya tidak cukup untuk satu kali pertemuan 3 jam, tapi 2 jam. Tapi di sini berusaha untuk dalam satu pertemuan 3 jam. Ya, yang pertama ini, guru nanti menghubungkan materi iman kepada malaikat dengan materi akhlak manusia dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ada kaitannya. Jadi makhluk hidup di dunia seperti manusia ini perlu dengan adanya koreksi kesalahan dirinya sebelum melihat kesalahan orang lain. Jadi melihat kesalahan dirinya sebelum melihat kesalahan orang lain. Jangan menyalahkan ayu sebelum kita sudah benar duluan. Wah, yuk kamu salah yuk, ngomongnya jorok, ngomongnya kotor. Sebenarnya aku tidak mengatakan sehal seperti itu. Itu namanya mawas diri introspeksi, yaitu mengoreksi kesalahan dirinya. Nah, ini nanti dikaitkan dengan adanya iman kepada malaikat Allah. Ingat, rukun iman ada berapa? Yo, siapa yang ingat, Jom? Rukun iman ada berapa? Yang bisa lupa libur pertama dan belajar ada 6. Kalau rukun Islam ada berapa? Ada 5. Benar? Siapa yang bisa menyebutkan rukun iman? Jom. Mengingatkan pelajaran yang lalu ini. Lupa. Ya, coba ada 6 sebutkan. Faidah, ya? Oke, gini. Ayo yang laki-laki yang bisa, Jom. Rukun iman masa lupa. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Malaikat. Berarti ini yang kita pelajari. Termasuk rukun iman yang kedua. Iman malaikat Allah. Ketiga iman kepada Rasulullah, Rasul. Ya kan? Terus yang keempat iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat, hari akhir. Sama. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jangan terbalik. Qada dan qadar. Qada dan qadarnya. Ini pelajaran lalu ini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, hari kiamat, iman kepada Allah dan Allah. Jangan-jangan ini rukun Islam sudah tahu. Ayo, yang bisa ini yang lagi dulu. Nah, kemampuannya sampai mana? Apa rukun Islam ada berapa? 6. 5. Sebutkan. Nah, syahadat. Terus salat, zakat, puasa. Ramadan puasa enggak? Puasa. Nah, ini haji bila mampu. Nah, ini kan paskan 5 kan? Nah, berarti rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat,
Nah, ya kan? Ya, yang 6 ini tadi rukun iman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, coba. Yang pertama tadi apa? Rukun iman. Iman kepada Allah. Terus malaikat. Iman kepada malaikat. Iman kepada Rasulullah. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada Yair. Iman kepada Kodok dan Qadar. Kodok dan Qadar. Ini ya. Saya ingatkan itu supaya ingat lagi yang kemarin kita libur nggak belajar ini. Mungkin belajarnya cuma tentang wudu, tayamum, sholat. Lihat, ingatkan lagi. Nah, terus yang C ini profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan beriman, kita sudah beriman belum? Apa itu iman? Yakin, percaya. Ya. Apa yang yakin, percaya itu iman. Ya. Nih, iman. Bertakwa, yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya kan? Tuhan Yang Maha Esa, siapa? Allah. Bergotong royong, kerjasama yang baik, bersihkan sama-sama, cabut rumput sama-sama, ya kan? Nah, terus berjalan kritis, berpikir, ingat yang pelajaran lalu, rukun iman, rukun Islam, paham, ya? Ini, terus kreatif, inovatif, ya punya tulisan sendiri, melangkung, mesum, ya kan? Berkebinekaan global, menyeluruh, walaupun beda suku, beda agama, misalnya beda bahasa, kita berbinika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Yang pertama tujuan intinya yaitu tadi mudah-mudahan sudah ya, ini terjelaskan ya. Tujuan intinya yaitu melalui pembelajaran ilmu ini peserta didik dapat menumbuhkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Jadi nanti disesuaikan, ya. Siswa menyesuaikan fungsi iman itu kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, melalui pembelajaran ini peserta didik menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif. Karakter positif apa? Tingkah laku yang baik, akhlakul karimah, ya. Ini untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Terus yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, nanti peserta didik membuat gambar. Makanya Pak Guru sarankan bahwa buku gambar atau kertas karton dan menggambar nanti. Terus pemahaman bermakna itu kalian mengamati, nanti mempelajari sendiri di buku itu, ya. Ini saya jelaskan dulu cuma belajarnya dulu, sehingga nanti kalian punya perencanaan menggambar sejak awal dalam benak kalian. Misalnya keingintahuan mereka untuk mengetahui sampai di mana pembelajaran kalian. Paham enggak? Jika belajar tentang malaikat atau ya, ini. Terus membaca pantun pemantik. Ya, di buku itu awal kan ada pantun itu pemantik. Baca itu pantun di awal. Ada pantun kan, pantun pemantik. Pada hari libur diajak main gitu, ya. Nah, nanti bisa kalian terapkan, maju nanti. Terus selanjutnya membaca rubrik, maksudnya kalian bertafakur. Apa itu tafakur? Berpikir.
berpikir. Nah, berpikir agar kalian dapat memikirkan dan merenungkan tentang kejadian faktual dan aktual, kejadian yang asli, nyata dan tidak nyata. Nah, ini. Terus pertanyaannya ini nanti kalian uraikan sendiri. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Dalam buku itu ada kalau kalian mempelajari. Terus kegiatan pembelajaran itu 10 menit, yaitu Pak Guru sudah mempersiapkan ini tadi, proyektor, ya kan? Ada HP, Pak Guru sudah nyarankan kalian pakai HP. Terus papan tulis sudah siap, spidol, media lain. Terus guru sudah membuka pelajaran dari salam tadi sudah. Salam kan tadi? Ya. Terus berdoa sudah kan? Nah ini. Terus memberikan motivasi. Kalian tanya boleh nanti kalau tidak paham, tanya kepada Pak Guru. Atau boleh sama temannya yang bisa. Supaya sama-sama saling memahami. Kegiatan inti ini ada 90 menit, yaitu peserta didik ini mengamati infografis. Bab 7 ini kalian menyajikan sendiri garis besarnya, boleh kalian resum ringkas, boleh. Dan nanti guru saya menjelaskan tambahan apabila kalian paham. Saya tidak menjelaskan keseluruhannya karena sesuai mau belajar. Jadi kalian belajar sendiri. Paham maksudnya ya? Nah, terus lanjut pertemuan ini pertama ini punya masalah pokok mana beriman, ya, merumuskan ini, terus menganalisis proses ini dikelompokkan. Kelompoknya ini dibagi dua bisa, ya kan? Nah, terus anggota materi yang berbeda telah mempelajari bagian sudah. Dengan pertemuan ini sudah, terus penilaiannya ini, ya, rubrik penilaiannya ada keterampilan, ini skornya ada, terus penilaiannya ada yang pengetahuan, ada yang spiritual, ini penilaiannya. Sudah ada semua sampai skor 100. Kalau nggak bisa nanti kalian remedial itu mengulang, bisa nggak nanti ulangan yang ada di buku ini. Oke, sekarang kalian amati buku kalian, dibaca itu mulai dari halaman 155 pantun sampai terakhir, ya, sampai terakhir, maksudnya terakhir di bab 7 aja, ya, sampai cerita Harun dan Marut. Nanti ada gambaran sedikit untuk kalian menjelaskan, dan Pak Guru juga menjelaskan, tapi kalian dulu menjelaskan, ya. Silakan dipelajari bukunya mulai dari pantun, nanti saya suruh maju pantun temantik, bacaannya ini loh, pantun ini ya semua ini. Ya, paham ya? Nih. Silakan, baru kasih waktu 10 menit. Baca dalam hati ya.
Sekira sudah ada gambaran belum kalian itu? Sudah. Ada gambaran ya? Siapa yang mau berani maju untuk pantun pemantik? Silakan. Depan. Yang laki-laki dulu. Wow. Semangatnya laki-laki luar biasa. Semangat banget ini. Alia kan ini. Tapi berapa orang udah apa? Pantun. Cara baca pantun, cara baca puisi. Pak Guru mau dengar. Terus latihan sekian. Iya. Silakan maju Alia. Depan. Nanti gantian dan Putri juga. Silakan. Berani maju, berani tampil itu luar biasa. Nah, silakan ya. Suaranya yang keras. Ya panggung. Silakan, silakan ya. Cermati apa mana fungsinya. Yang keras suaranya. Semuanya baik masuk. Ini diajak main. Sebelum semuanya terlambat. Sudah kayaknya kurang kelihatan. Sekarang yang perempuan yang semangatnya luar biasa. Hai, bisa. Ya coba suaranya agak kelihatan terus kan sampai nggak bisa melihat tadi ya. Masa saya sih Pak? Ya. Tapi nanti juga yang lain. Iya. Silakan nanti sebagai contoh yang bagus. Ya silakan. Ini harus panggung. Kalau di pinggir nanti penontonnya nggak lihat. Ya di sebelah sana. Ya sudah. Dan biasa baca puisi, pantun itu agak mirip sama. Silakan saudari yang bersedia menampilkan pantunnya. Rizky tampil. Coba Rizky. Rizky menampilkan temannya yang masa depan. Rizky mau menampilkan ini. Nah, kalian. Silakan. Sambil diperhatikan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sambil diperhatikan. Perhatikan. Mulai. Ayo Rizky. Pada hari itu dia main. Main lari.
diri. Ya, mawas diri dan introspeksi terhadap diri sendiri. Paham maksudnya pantun itu? Paham enggak? Coba maksudnya apa? Nur Wahidah. Ya. Hah? Ya. Misalnya contoh. Dengarkan yang laki-laki ini mau menjelaskan pantun Nur Wahidah ini. Nanti saya suruh jelaskan. Ya, Arya. Ya Pak, Arya kita Arya. Arya. Dengarkan ini mau dijelaskan. Introspeksi diri kita sendiri. Terus apa lagi? Pak, Tidak. tidak kedengaran. Ini saya ulang. Tadi Nur Wahidah sudah jelaskan. Misalnya Wahidah jelaskan. Misalnya Wahidah tadi bilangnya temannya, kamu bully saya ya. Padahal dia sendiri yang dibully. Bukan. Oh terbalik. Oh kamu dibully. Oh gitu. Paham nggak? Dia pernah ngomongin, kamu jangan bully Rizky. Padahal saya sendiri pernah ngomongin bully sama orang lain. Nah ini yang tidak boleh. Mawas diri, introspeksi diri tadi. Kalau kita mau menyalahkan orang lain jangan bully, kita jangan bully. Paham maksudnya ya? Nah, terus yang kedua, apa maksudnya yuk? Yang pantun kedua, 17 Agustus ada pentas lari. Saat datang ternyata terlambat. Tidak ada salahnya introspeksi diri sebelum semuanya terlambat. Maksudnya apa? Jelaskan ya. Ya, dengar ini, hilang lagi. Maksudnya kita suruh introspeksi diri, jangan sampai terlambat kita dan mengoreksi dirinya sendiri, sedangkan kita mengoreksi orang lain terus sampai akhir hayat sudah meninggal menyalahkan orang lain, itu yang tidak boleh. Paham enggak? Maksudnya itu. Terus perhatikan. Terus keterangan yang di bawah itu bertafakur. Makhluk itu ada dua, yaitu makhluk yang kelihatan dan makhluk yang tidak kelihatan. Tahu nggak makhluk yang kelihatan? Jangan ini namanya dia. Itu yang fokus, itu yang rapi. Ada makhluk yang kelihatan, ada juga makhluk yang tidak kelihatan. Makhluk yang kelihatan seperti apa? Manusia. Hewan. Kita manusia enggak? Kelihatan enggak? Tumbuhan di luar besar-besar itu kelihatan enggak? Berarti makhluk yang kelihatan. Binatang, semut. Ada semut kecil berjalan. Kelihatan enggak? Itu makhluk yang kelihatan. Ya. Ada makhluk yang kelihatan, ada makhluk yang tidak kelihatan. Yang kedua, makhluk yang tidak kelihatan apa? Setan, iblis, genderuwo. Ya. Itu termasuk setan. Itu tidak kelihatan. Ya. Malaikat tidak kelihatan. Wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih, ya kan? Jadi malaikat tidak kelihatan. Ya. Kalau manusia kelihatan. Ya, ini. Ya. Pernah kamu lihat makhluk yang tidak pernah kelihatan? Tidak pernah kan? Sering melihat manusia ya kelihatan kan? Berarti makhluk terlihat.
Yang tidak kelihatan belum pernah melihat. Ada yang pernah lihat makhluk yang tidak kelihatan? Karena kita wujudnya manusia. Kecuali malaikat. Di HP ya. Berarti pernah lihat tapi di HP. Yang nyata malah langsung belum pernah kan? Itu film rekayasa. Itu rekayasa. Kita lihat. Sebagai contoh saja gambaran. Ya. Jadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, ini belajar tentang malaikat tadi, makhluk yang di dunia ini tadi. Nah, sifat dan perilaku malaikat. Sekarang malaikat dulu. Kalian sudah belajar membaca tadi. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Nah, bukan cahaya lampu ini. Ya, cahaya neon bukan. Tapi cahaya ilahi. Nur ilahi namanya. Rizky. Namanya cahaya apa? Nur ilahi. Cahaya ilahi. Bukan cahaya lampu, bukan cahaya neon. Ya. Itu malaikat. Kalau manusia dari apa? Jin, setan? Api. Ibu tadi ada ngomong biar belajarnya. Jin, setan dari api. Dari api, benar. Ya kan? Iya. Malaikat dari nur ilahi. Manusia dari tanah. Jin, setan dari api. Hanya diperhatikan, ya. Jadi sifat dan perilaku malaikat yaitu taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditugaskan itu yang dijalankan. Kerjanya satu tok. Ya. Mungkin kalau nggak ada kerjaan bikin. Ingat. Ini tugas malaikat. Malaikat itu banyak. Ingat itu tidak. Malaikat itu juga banyak, tapi yang dicantumkan dalam Al-Quran ada 10. Ya, ada malaikat ini, Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Jibril, ada malaikat Munkar, ada malaikat Nakir, ya, Oke, Fatih, Ridwan, Malik, itu malaikat. Banyak, tetapi yang dicantumkan dalam Al-Quran ada 10. Mungkin ada nyanyiannya di situ. Bisa enggak? Nanti maju kalau yang bisa. Ya, bisa kan? Ini dulu. Jadi malaikat itu tugasnya hanya taat satu perintah saja. Misalnya pencabut nyawa, menyanggupi nyawa saja. Jangan ada yang lain. Nyawanya cabut sampai ke ujung dunia mana-mana ini. Ada tidak sekiranya sehari tidak ada orang yang meninggal? Sedunia pasti ada ya. Ini ada tugasnya terus. Biar siang, malam, pagi. Ini. Siapa yang mencabut nyawa? Ini. Terus malaikat itu sifatnya tidak makan dan minum. Tidak pernah makan, tidak pernah minum. Tapi juga tidak pernah lelah, tidak letih, tidak capek. Itu malaikat tugasnya. Selalu tunduk perintah Allah Subhanahu wa taala, satu yang dikerjakan. Terus sifat yang lain lagi, malaikat tidak punya nafsu. Tidak punya nafsu. Tidak kepengen kaya, tidak kepengen apa pangkat, enggak, karena udah punya nafsu malaikat. Terus malaikat tidak berjenis kelamin.
menyerupai manusia. Seperti Dihian Al-Kalbi rupanya. Ya kan? Tadi sudah dibaca itu kan? Dihian Al-Kalbi. Itu malaikat Jibril berwujud manusia. Terus mendatangi Nabi Muhammad memberikan wahyu itu tadi. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur, selembar-selembar gitu, sampai berkumpul jadi mushaf, jadi satu itu Al-Quran. Tidak langsung diteguk jadi Al-Qurannya pelan-pelan. Sama dengan kalian, diberi pelajaran, diberi ilmu, tidak langsung diberi langsung sekaligus. Bisa kebanyakan ilmu, ya kan? Kalau tidak kuat, jadi apa? Bingung, ya kan? Kalau sedikit masuk seperti gelas dikasih air, dituang, jadi tidak sampai tumpah. Ibaratnya begitu, ya. Terus malaikat sifatnya selalu berzikir di dalam majelis ketika ada orang menunggu iqomah ada sampai iqomah itu berzikir mendoakan kepada yang menunggu di masjid atau musola atau di rumah, mendoakan. Dan juga malaikat itu mengawasi diri kita. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Di sebelah kanan raqib, sebelah kiri atid. Ditulis mencatat amal baik dan buruk. Bahwa kita ini berangkat sekolah betul-betul atau enggak, sampai di sekolah apa enggak. Kalau sampai di sekolah belajar betul-betul, dan main-main, ditulis malaikat raqib bagus rapotnya ini. Ya kan? Kalau jelek dan sampai tembus ke sekolah malah berhenti di mana? Tengah jalan, mainan game, misalnya ditulis malaikat atid mencatat amal buruk. Oh ini sudah sampai sekolah yang mana ini jelek, rapotnya merah. Jadi selalu diawasi. Maka kita sebagai pelajar ini malaikat meletakkan sayapnya kepada kita, mendoakan kepada kita. Ini, ya, ini sifat perilaku malaikat. Sekarang sifat dan perilaku manusia. Apa tadi gambaran kalian yang sudah kalian pelajari? Ya, sifatnya manusia. Yo, siapa yang bisa? Coba. Sifat manusia seperti apa? Nah, Aida, coba suaranya. Sifat manusia seperti apa?